Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyida an-nabiyya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya di sini akan menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan Islam dalam kemajemukan beragama. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran, yang dimana ketika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui, kemajemukan beragama yang dapat diartikan keberagaman agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunnatullah yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa ditentang. Sebab menurut ajaran Islam, perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa bertoleransi antar agama dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai Islam dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau sehari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, penyembah berhala, dan bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Suatu ketika, pemuka Quraisy berusaha ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan secara halus atau diplomasi, yang dimana dikisahkan pada saat itu mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi SAW dengan melakukan dua langkah. Langkah pertama yaitu dengan menawarkan 3 yang artinya harta, tahta, dan wanita. Namun langkah tersebut gagal. Lalu dilakukannya langkah kedua, yaitu dengan menawarkan konsep toleransi agama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah agama mereka. Dengan ajakan tersebut, lalu turunlah Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sejarah membuktikan agama Akton datang ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon. Lalu agama Kristen masuk ke Mesir dengan cara membunuh penganut agama Mesir kuno. Lalu agama Romawi paganis datang ke Mesir dengan membunuh penganut agama Kristen Koptik. Sedangkan agama Islam masuk ke Mesir dengan tidak satu pun tempat ibadah yang dibakar atau dihancurkan, dan tidak satu pun atau seorang pun pendeta yang dibunuh. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Man azazimiya faqad azani, yang artinya siapa saja yang menyakiti
kaum kafir zimmi sungguh telah melukaiku. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini? Jawabannya sudah jelas, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan dan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah umat Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih, dan umat Hindu mengamalkan ajaran Vega Vedanta Resi Agata, dan biarkanlah umat Buddha mengamalkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Selanjutnya, betapa besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita mengaplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi antar umat beragama. Kita boleh bertoleran mengenai masalah muamalah terhadap agama lain, tetapi kita dilarang bertoleran mengenai masalah keyakinan terhadap agama lain. Berikut bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap agama lain. Yang pertama, Islam mengajarkan untuk menolong siapapun dia dan apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat dengan orang tua non-muslim, yang dimana Islam meminta kita untuk berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka memaksa kita untuk mempersekutukan Allah. Allah berfirman, dan jika mereka memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Jadi bermuamalah dengan baik, seperti memberikan hadiah atau sumbangan, dan tidak zalim kepada keluarga dan kerabat non-muslim. Oleh karena itu, mulai hari ini kita stop mengatakan Islam itu keras, stop mengatakan Islam itu memaksa, dan stop mengatakan bahwa Islam itu teroris. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan juga indah. Dengan demikian, jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan, tapi satukanlah perbedaan tersebut dan hilangkanlah kesombongan, jauhilah keegoisan, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Baiklah, itu tadi ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.